Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya Kabupaten Sidenreng, Rapang. Beliau lahir dari keluarga yang sederhana. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Makassar, beliau memutuskan hijrah ke Kalimantan untuk merintis usaha demi mengejar impiannya menjadi pengusaha sukses. Usahanya itu dimulai dengan membuka usaha rumah makan, jasa, ekspedisi, dan yang terakhir adalah usaha minimarket yang sempat dijalaninya selama 13 tahun. Dan akhirnya membuat beliau terjebak hutang bank sebesar 1 miliar. Tahun 2006 beliau mulai mengenal bisnis Tiens dan menjalankannya. Setelah 19 bulan menjalankan bisnis Tiens dengan konsisten, beliau mencapai peringkat bintang 8 dan 2 tahun kemudian berhasil melunasi hutang bank 1 miliar dari bonus Tiens. Beliau juga sudah meraih reward mobil BMW dan cash reward yacht, plan, dan villa 4 tahun berturut-turut. Dan saat ini jaringan bisnis beliau berkembang pesat di Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, dan Indonesia. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Insinyur Haji Agus. Selamat siang Makassar. Saya sangat senang sekali ya diberikan kesempatan oleh One Vision untuk membawakan materi ini. Materi ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah materi yang sangat penting yang akan bisa membuat bisnis Anda itu nanti akan bisa bertahan lama. Membuat bisnis Anda itu bisa sangat besar sekali ya, karena di dalam membangun bisnis ini itu banyak sekali orang-orang yang dari berbagai macam latar belakang. Ya, tidak seharusnya orang berpendidikan. Mungkin nanti Anda punya grup itu orang yang buta huruf. Mungkin Anda punya grup nanti adalah kalangan profesional. Sementara Anda adalah mungkin hanya pendidikan biasa-biasa. Bapak Ibu sekalian, saya tahu sekali bahwa orang-orang yang akan berhasil di usaha ini adalah orang-orang inti. Yaitu orang-orang yang betul-betul mau menjalankan bisnis ini dengan serius. Nah, bagaimana tandanya orang-orang inti? Yaitu mereka sudah komitmen menjalankan 7 langkah sukses. Saya tahu sebelum Anda mengikuti pertemuan ini mungkin ada di antara Anda yang paling tidak yang sudah bergabung langsung membeli paket info pack yaitu starter pack. Ya, di mana di situ Anda belajar 4 CD yang Anda putar berulang-ulang. Anda belajar bagaimana membangun bisnis ini dengan begitu luar biasa dengan hanya cukup menjalankan 7 langkah sukses. Ya, Anda hanya lakukan dengan konsisten Bapak Ibu sekalian. Enggak perlu Anda mencari cara-cara lain. Nah, di bisnis ini kita hanya cukup melakukan konsisten dengan 7 langkah sukses, dengan 7 kebiasaan, dan yang salah satunya yang terpenting yang hari ini yang saya akan bahas adalah 3 prinsip dasar Bapak Ibu sekalian. Anda tahu bahwa di dalam buku The Cash Flow Quadrant itu ada 4 kuadran. Yang pertama adalah employee bagi karyawan, yang kemudian adalah self-employed adalah orang-orang yang memiliki bisnis sendiri. Ya, mereka yang menjalankan bisnisnya kalau buka usahanya dapat hasil juga. Yang kemudian adalah kuadran B. Yang pertama di situ konglomerasi. Artinya orang-orang yang memiliki modal besar bisa sukses. Yang kedua adalah franchise. Orang-orang yang mungkin memiliki uang sekitar 10-15 miliar. Anda boleh membeli salah satu produk bisnis yang franchise ya. Kita tidak perlu sebutkan namanya. Kalau Anda melihat gambar kakek-kakek, ya, kemudian ada tulisan M yang besar, ya, itu salah satu adalah produk dari franchise. Yang kemudian adalah yang saya sangat menarik membahas adalah yang ketiga, yaitu personal franchise. Kenapa saya sangat tertarik membahas ini Bapak Ibu sekalian? Karena pertama adalah tidak memerlukan modal besar. Nah, kalau Anda tidak perlu modal besar, berarti kan resikonya tidak ada, betul ya? Apa sih sebenarnya di dalam konsep kuadran B itu adalah personal franchise? Itu adalah konsep yang disebut dengan salah satunya adalah MLM ya, multi level marketing atau yang disebut dengan network marketing Bapak Ibu sekalian. Nah, di sana kita tahu bahwa bisnis ini sudah memutus rantai distribusi. Jadi MLM itu adalah satu konsep bisnis yang memasarkan produk ya, yang memasarkan produk yang memutus rantai distribusi yang sangat panjang dari pabrik sampai ke konsumen. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Makanya hari ini bisnis ini ya penting Anda mengerti bahwa karena kita langsung dengan pabrik langsung kepada Anda. Jadi artinya yang tadi rantai distribusi yang terpotong berarti Anda hari ini selaku importirnya, Anda selaku sales eksekutifnya, Anda juga sebagai agen besarnya, Anda juga sebagai agen kecilnya.
Tapi Anda juga sebagai pemakainya, Pak. Makanya jangan heran ketika orang membangun bisnis ini, Anda sudah lama di TNC ini membangun bisnis ini, Anda akan nanti memiliki penghasilan besar. Kenapa? Ya karena memang Anda yang punya importir, Pak. Anda yang agen besar, Anda agen kecil, Bapak Ibu sekalian, dan Anda tidak menyangka bahwa Anda nanti punya cabang bisnis itu bisa sampai ribuan bahkan puluhan ribu jaringan bisnis, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya sangat tertarik membangun bisnis ini di awal itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya pulang dari China, saya 17 tahun menjalankan bisnis konvensional itu, nggak ada konsultannya. Kalau kita stres sendiri, mana ada karyawan bantu kita mikirkan, ada apa masalah, Bos? Saya temani berpikir. Mana ada? Saya rasa nggak ada, Pak. Dan itu yang membedakan, itu yang membedakan sekali. Makanya saya ucapkan kepada Anda, apalagi saya melihat usia muda, usia milenial yang sekarang, yang sangat semangat menjalankan bisnis ini adalah era yang sangat tepat untuk memulai bisnis yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Iya. Kenapa? Ya perubahan zaman yang sudah begitu luar biasa cepat. Ini adalah era digital, Bapak Ibu sekalian. Semua era informasi. Banyak orang berhasil saat sekarang. Itu bukan karena menggunakan modal, Pak. Ya, kita lihat bahwa zaman sekarang bisnis yang sangat berkembang di 10 tahun terakhir ini semuanya adalah bergerak di bidang seperti kita, Pak. Online bisnis, e-commerce dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Dan tidak bisa dipungkiri. Tapi Anda lihat bisnis konvensional 10 tahun belakangan banyak bisnis yang tutup. Betul? Warung makan banyak yang tutup, toko-toko bangunan banyak yang tutup, jual-jual baju banyak yang tutup. Banyak nggak? Banyak, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka ya itulah sebuah keadaan yang harus mereka terima. Nah makanya kalau mereka mau mengembangkan kembali bisnisnya, harus melakukan satu bertransform. Harus mereka open mind dulu, Bapak Ibu sekalian. Nah hari ini ya materi ini akan saya sampaikan bahwa kita ya sebuah bisnis yang besar ini, bagaimana Anda betul-betul membangun bisnis besar ini, maka One Vision itu membuat satu kurikulum yang begitu luar biasa. Ada pola yang kita harus bangun dari awal, Bapak Ibu sekalian. Yang penting Anda mau ikuti sistemnya. Nah, salah satu yang saya akan bahas ini adalah salah satu budaya yang sangat penting ketika Anda ingin memiliki bisnis besar. Ya, ketika Anda betul-betul membangun sebuah bisnis yang begitu luar biasa, maka jalankan hal ini. Nah, bagaimana di bisnis ini kan ada prinsip yang kalau kita mau berhasil di usaha ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang paling penting kita harus ingat. Yang pertama adalah learn, do, teach. Learn artinya Anda harus belajar terus, Bapak Ibu sekalian. Di bisnis ini jangan pernah berhenti untuk belajar, Pak. Kemudian tidak cukup hanya belajar. Jadi ada orang itu, Bapak Ibu sekalian, belajar terus, Pak. Belajar. Seminar ikut, semua training ikut, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tidak action, tidak melakukan, kira-kira bisa nggak berhasil? Tidak. Makanya tidak cukup hanya belajar, tapi kita juga harus melakukan, Pak. Lakukan apa yang Anda pelajari. Tapi ingat, kalau Anda hanya sekedar melakukan sendiri, Anda juga tidak pernah punya bisnis besar. Makanya Anda harus mengajarkan, Anda harus menduplikasikan. Makanya di bisnis ini tuh menarik sekali. Bagaimana di awal kita menjadi seorang murid. Anda jadi murid yang taat ya. Orang kalau dalam bahasa ajaran agama kita yaitu Anda jadi orang yang taat. Di bisnis ini sama. Kalau Anda mau berhasil di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, Anda percaya dengan upline Anda. Anda percaya dengan upline Anda percaya dengan One Vision. Jalankan 7 langkah sukses, jalankan 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar, Anda pasti orang sukses, Bapak Ibu sekalian. Cuma itu. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu sekalian. Anda berhasil. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menceritakan bagaimana Anda memiliki sebuah bisnis yang besar dengan memiliki etika. Jadi kalau kita di bisnis ini, itu harus punya etika, Pak. Seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan besar, pasti punya SOP, betul ya? Kalau Anda mau bekerja dengan baik di sana, nanti mendapatkan sebuah promosi jabatan, ya Anda ikuti SOP-nya, Anda jalankan SOP-nya, maka Anda akan menjadi seorang karyawan yang terbaik. Ya sama di bisnis ini, Pak. Kita punya SOP-nya, ada standar, ada budaya yang sudah dibangun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dengan menjalankan etika ini, membangun bisnis, wah luar biasa, Pak. Anda akan memiliki bisnis yang sangat besar sekali. Ya, Anda ingat seorang Ibu Ida Jamali?
Bayangkan seorang buta huruf, tidak bisa baca tulis dulu, bisa berhasil di bisnis ini dan punya grup besar. Punya grup besar sekali di Malaysia. Kenapa? Ya karena cuman ini Pak, dia punya etikanya, dia bangun bisnis dengan etika. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Dia dengan komitmen menjalankan 3 prinsip dasar Pak. Inilah yang saya akan bahas sore hari ini. Bahwa 3 prinsip dasar ini jangan main-main. Kalau Anda ingin betul-betul menjadi seorang pemimpin besar, ingin memiliki bisnis yang begitu luar biasa, menggurita Pak. Karena kenapa saya perlu katakan tadi bahwa Anda nanti tidak menyangka bahwa di dalam jaringan Anda itu dari berbagai latar belakang. Ada orang-orang, mungkin orang politik, ada orang-orang dokter, ada guru, ada orang mungkin lebih pintar dari Anda, bahkan ada orang yang buta huruf sama sekali. Tapi bagaimana menggerakkan semua mereka, bagaimana mengorganisasi mereka dengan baik, mencapai tujuan yang sama, maka dikemas satu sistem yang disebut dengan 3 prinsip dasar Bapak Ibu sekalian. Nah, 3 prinsip dasar ini yang pertama adalah edifikasi, kemudian di situ ada konsultasi dan no cross lining Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita akan bahas yang pertama adalah edifikasi. Edifikasi itu apa Bapak Ibu sekalian? Adalah mengenalkan atau mempromosikan sesuatu dengan tulus Bapak Ibu sekalian. Jadi sikap itu merupakan cara promosi yang paling baik Bapak Ibu sekalian. Sikap Anda ya itu adalah merupakan cara promosi yang paling baik. Nah, pertanyaannya siapa yang harus diedifikasi di usaha ini Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah perusahaan kita, betul ya? Ya, karena kita hari ini bisa kumpul, ya kita bisa berhasil meraih sebuah impian besar, bisa mewujudkan impian kita mengumrohkan orang tua, punya rumah, punya kendaraan, punya penghasilan setiap bulan, itu karena gara-gara perusahaan. Makanya kita harus mengedifikasi perusahaan kita, perusahaan TNC yang Anda sudah tahu bahwa Anda harus menjelaskan, Anda harus menguasai, itu adalah kekuatan dari 6 pilar perusahaan TNC Bapak Ibu sekalian. Di sana ada perusahaannya sendiri, adalah pemiliknya, ownernya Mr. Lee. Anda harus tahu Bapak Ibu siapa beliau. Anda bisa searching di Google. Buka, beliau merupakan salah satu orang yang berpengaruh di dunia Pak. Ya, dengan merupakan salah satu orang terkaya di China. Yang kemudian adalah apalagi Bapak Ibu sekalian, produk kita Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Anda kita punya produk. Dokter menyerah, itu sudah bisa disembuhkan dengan produk TNC. Dokter harus diamputasi orang karena kencing manis, tapi lewat dengan produk TNC Citosan, lewat dengan kalsium 2, mereka terselamatkan, tidak jadi dipotong. Betul? Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Yang kemudian adalah marketing plan-nya Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan zaman sekarang ini dengan sistem hybrid, Anda hanya di awal fokus membangun 2 jalur, Anda bisa mendapatkan penghasilan 65 juta per minggu Bapak Ibu sekalian. Itu artinya dengan cepat Anda bisa berhasil Pak. Ini yang Anda edifikasi ya. Kemudian adalah support system dan lain sebagainya. Ada reward yang Anda diberikan itu langsung secara tunai Pak. Tidak ada reward yang diberikan oleh TNC itu kredit Pak. Semuanya Anda langsung dibagi, langsung buat bulat Pak. Bukan dikasih mobil, hari ini dikasih bannya. Nanti bulan depan kasih spion. Gak ada begitu Bapak Ibu. Bulat-bulat langsung saya dikasih Bapak Ibu. Jadi itu penting sekali adalah Anda mengedifikasi perusahaan. Karena kalau kita tidak mengedifikasi perusahaan, orang kalau Anda cerita, apa sih yang kamu jalankan? Obat-obat. Jadi langsung dulu ceritakan dulu perusahaan kita yang ada di 200 negara, yang punya jaringan bisnis, yang kantor cabangnya ada di 110 negara Bapak Ibu sekalian. Itu Anda jelaskan Pak. Anda jelaskan itu, karena orang akan respect kalau Anda menjelaskan dari awal apa yang Anda jalankan. Perusahaan apa namanya Pak? Apalagi di luar sana banyak sekali jenis MLM. Nah inilah kekuatan kita adalah menjelaskan 6 pilar. Oke, yang kedua, apalagi yang harus kita edifikasi Bapak Ibu sekalian adalah support system. Ya, support system kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Anda terbayang Pak, kalau kita punya bisnis besar tapi tidak punya sekolah. Anda bayangkan dong, bisnisnya memang besar Pak. Tapi nggak ada yang ngajarin Pak. Anda kebayang? Kan nggak bisa Pak. Nggak tahu siap bagaimana, kapan jadi royalnya, kapan crownnya, kapan ambasadornya, kan nggak tahu Pak. Pokoknya hajar aja. Nah makanya Bapak Ibu sekalian perlu kita menjelaskan tentang support system, bahwa kita di sini punya perusahaan yang sangat besar TNC. Anda sudah punya perusahaan yang sangat besar yang ada di 200 negara lebih, punya kantor cabang di 190 negara dengan produk yang begitu berkualitas, banyak mendapatkan penghargaan. Kemudian kita dibantu dan diberikan dukungan penuh oleh sebuah sekolah bisnis One Vision. Sekolah bisnis One Vision ini menyiapkan alat bantu ya secara kontinu Bapak Ibu sekalian. Dan ingat, One Vision ini dibangun itu dengan non profit.
Tidak ada satupun leader yang mengambil keuntungan dari usaha ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi hasil penjualan tiket dari pertemuan seperti hari ini, Vision Seminar, Anda berlangganan Netpi, Anda beli starter pack, alat-alat bantu yang lain, Bapak Ibu sekalian. Uangnya itu, hasil keuntungan itu akan disimpan, biasanya akan disalurkan kalau ada bencana alam. Terus untuk mensubsidi acara RW, acara live, kemudian DHO sebentar lagi kita akan berangkat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau Anda mau berhasil di bisnis ini, sudah ikuti aja, belajar terus dengan One Vision, Anda akan bisa keliling dunia. Daripada di luar sana Anda kerja sampai mati, nggak keliling-keliling dunia, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya menarik sekali dengan support system kita. Nah, yang ketiga ini yang penting, Bapak Ibu sekalian. Mau bagaimanapun hebatnya perusahaan TNC, produknya, sistemnya, kemudian kita dibantu dengan dukungan penuh oleh support system. Ingat, Pak, yang ketiga ini sangat penting. Perannya apa, Pak? Perannya upline atau sponsor. Betul? Bapak Ibu sekalian, upline ini sejak awal Anda join di usaha ini, inilah orang yang paling pertama yakin dan percaya kalau Anda bisa sukses. Ini orang yang paling pertama yakin kalau Anda bisa berhasil, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, hargailah beliau, edifikasilah beliau, Pak. Ya, memang bagaimana sih batasan-batasan mengedifikasi seorang upline? Nah, inilah yang saya akan menyampaikan kepada Anda, apa sih yang harusnya diedifikasi? Bagaimana kita mengedifikasi upline dengan baik? Supaya Bapak Ibu sekalian Anda memiliki bisnis yang sangat besar. Nah, kalau saya menceritakan tadi Bapak Ibu sekalian, saya punya grup yang namanya Ibu Ida Jamali. Bagaimana kira-kira beliau bisa berhasil? Itu cuma karena edifikasinya ke saya. Setiap dia ketemu orang, dia mengedifikasi perusahaan, dia mengedifikasi saya. Ketika orang datang ke pertemuan, dia pertemukan dengan saya, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia edifikasi, karena dia buta huruf, Pak. Potongannya beliau kasihan. Tidak ada potongan orang sukses waktu saya kenal sekitar 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Gak ada potongannya. Tapi hari ini menjadi salah satu leader yang menginspirasi TNC, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di jaringannya beliau ada Gold Lion, Pak. Ya, ada Gold Lion, beberapa Silver Lion, Bapak Ibu sekalian. Waduh, Ibu Ida itu, Pak, sudah beli rumah 3, Pak. Iya. Kok bisa, Pak? Gimana caranya bisa memiliki bisnis besar? Karena dia dengan betul-betul edifikasinya tuh kepada upline itu luar biasa, Pak. Dia mengedifikasi saya itu luar biasa, Pak. Dia kalau ketemu orang, Pak, ini ada punya kesempatan, Pak. Saya kebetulan punya informasi bisnis, tapi saya nggak bisa baca tulis, Pak. Ini bukunya sih ada saya bawa, Pak. Jadi kalau begini aja, kalau boleh Bapak kita datang ke pertemuan nanti, kebetulan hari Minggu ada seminarnya dan orang menyampaikan, Pak, begitu luar biasa, Pak. Beliau sudah sukses di bisnis konvensionalnya, Pak, tapi beliau mau menjalankan bisnis ini. Ada apa kira-kira dengan network marketing? Orang datang, Pak. Orang datang penasaran. Jadi Ibu Ida Jamali tidak pernah prospek orang, cuma mengedifikasi pertemuan, edifikasi apa? Orang datang, Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Ilham Daud di sini saksinya, Bapak Ibu sekalian. Sama-sama dulu beliau di waktu di Sabah. Gimana caranya mau presentasi, Pak? Nah, dia tidak bisa tahu itu join sekian. Di mana mau dibacakan? Tidak ada. Ya, ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Nah, itu kekuatannya daripada edifikasinya. Nah, edifikasi. Jadi seorang leader yang mengedifikasi upline begitu baik itu akan sangat mampu mempromosikan pertemuan-pertemuan. Jadi seperti itu yang tadi saya katakan bahwa beberapa grup saya di Malaysia itu kan rata-rata, Pak, ada penggembala sapi. Jadi kenapa mereka bisa ramai pertemuannya di Sabah, Pak? Jadi kalau ada leader mengedifikasi upline-nya begitu hebat, Pak, ya pasti dia bisa menggerakkan massa datang orang ke pertemuan. Pasti punya massa banyak orang datang ke pertemuan. Itu kuncinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya berikan contoh, Bapak Ibu sekalian, bahwa edifikasi yang baik kepada upline itu ibaratnya Anda sedang mengasah pisau, Pak. Anda sedang mengasah pisau. Jadi pisau itu Anda ibaratkan itu upline Anda. Kenapa? Mungkin hari ini banyak yang sekarang menjalankan TNC dari kaum milenial ya, pelajar, mahasiswa. Anda bayangkan, Anda masih muda, umur belasan, 18 tahun, 19 tahun, bahkan ada 17 tahun. Tapi Anda punya keluarga, daftar nama Anda atau prospecting Anda seorang karyawan atau seorang pengusaha, dokter. Anda kebayang, Pak? Anda dari pelajar, masih SMA, kelas 2 culun-culun, ngomong bisnis, Pak. Ngajarin orang yang sudah punya bisnis. Masuk nggak kira-kira, Bapak Ibu sekalian? Nggak bisa. Makanya apa yang Anda harus lakukan? Edifikasi upline.
Edifikasi upline. Jadi disitulah Anda asah upline Anda. Pak, saya punya upline luar biasa. Saya kepingin sekali mempertemukan Om. Karena saya tahu Om adalah seorang pengusaha. Saya paling cocok, saya ingin mempertemukan, saya punya mitra bisnis, upline saya. Beliau memang masih muda Om. Tapi perkembangan bisnisnya di Indonesia luar biasa. Beliau bahkan sudah mendapatkan beberapa penghargaan dari perusahaan ini. Dan beliau sangat semangat sekali Pak. Saya yakin dan percaya cocok sekali Om ketemu beliau. Nah itu edifikasi Pak. Nah itulah pentingnya. Makanya pisau itu yang tadinya ya tidak begitu tajam. Karena Anda yang mengedifikasi begitu, ya tajamlah. Tajamlah. Jadi walaupun tadinya mungkin umpamanya yang Anda edifikasi itu hanya beda-beda 2 bulan join sebenarnya. Anda join umpamanya cuma beda 2 bulan. Betul ya? Tapi karena Anda mempromosikan beliau, mengedifikasi beliau, tapi tolong mengedifikasi itu jangan juga yang berlebihan, Pak. Jangan juga, waduh, baper sekali, Pak. Jangan, maksudnya itu ya bagaimana etikanya. Jadi bagaimana antusiasnya, cara berpikirnya, dia punya visinya. Kalau memang ada pencapaiannya itu yang Anda cerita. Bahwa dia memiliki jaringan yang luar biasa. Nah, ketika mereka ketemu dengan upline Anda, prospek Anda tadi, mungkin yang tadinya prospeknya Anda itu orang luar biasa, tetap aja dia respect Bapak Ibu sekalian. Pasti akan respect. Nah, kita lihat ya seperti ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Pisau yang tadinya tidak tumpul, biasa aja pisaunya, tapi karena Anda yang mengasah, Anda yang mengedify itu upline Anda begitu luar biasa. Waduh, mau daging sekeras apapun yang baru keluar dari kulkas yang membeku itu bisa dipotong-potong. Kan seperti itu, betul? Karena pisaunya sudah tajam. Upline Anda sudah punya kekuatan. Itulah tujuannya kenapa kita harus mengedifikasi. Banyak orang menjalankan bisnis ini, ya, itu tidak mau menggunakan edifikasi. Dia merasa mau menjalankan sendiri. Hati-hati Pak. Kalau Anda merasa, wah saya sudah hebat. Ngapain saya panggil upline? Ada waktunya Anda butuh upline Anda. Ada waktunya Anda butuh orang ketiga Bapak Ibu sekalian. Ya, lihat kalau memang prospeknya Anda itu SP tinggi, ya Anda harus jangan hadapi sendiri. Kalau Anda belajar tentang prospek tinggi, betul? Anda harus melihat, oh ini SP tinggi nih. Wah ini di atas saya. Waduh, harusnya saya menggunakan upline. Makanya sebelum Anda panggil upline untuk ketemu prospeknya Anda, ya edifikasi dulu upline Anda di depan orang itu. Jangan nanti di depan orang itu baru edifikasi, itu juga salah. Ini sudah duduk upline. Bukan Pak, Anda baru ada juga begini. Nah, ini Pak, ini Om yang saya cari ini, upline-ku ini luar biasa, anak muda. Itu sudah salah. Karena kenapa? Anda sudah berhadapan baru edifikasi. Edifikasi yang baik dan benar itu ketika orangnya tidak ada. Itulah edifikasi yang jujur sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat nanti upline Anda ketemu, itu Om Anda langsung, wah, karena dia sudah tahu, ini orang hebat. Iya silakan. Langsung dia respect. Nah, pada saat upline Anda ngomong, ya sudah, kayak kepotong-potong kayak gini Pak. Ngerti ya maksud saya? Oh, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, wah langsung join dia. Langsung join Bapak Ibu sekalian. Padahal Anda hanya seorang mahasiswa. Tapi karena Anda mengedifikasi upline Anda ini, jadi pada saat tadi upline Anda itu yang pakai dasi merah itu ngomong, wah langsung, coba langsung Bapak Ibu sekalian. Dia memutuskan untuk gabung. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ini kekuatan, ini adalah salah satu kekuatan edifikasi Bapak Ibu sekalian. Jadi penting sekali bagaimana kita mengedifikasi upline. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa upline kita, sadari bahwa upline kita itu adalah orang yang diutus buat kita. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini Anda belum merasakan apa sih itu upline, tapi nanti pada saat Anda berhasil, mungkin Anda meneteskan air mata, ketika Anda namanya disebut naik di panggung. Anda bayangkan hidup Anda tidak akan pernah berubah kalau tidak ketemu orang itu. Betul? Makanya Bapak Ibu sekalian, berikan Bapak Ibu sekalian servis terbaik Anda. Tunjukkan lewat sikap Anda. Mungkin banyak kan apalagi di zaman sekarang ini. Wah, mungkin upline Anda lebih muda. Mungkin Anda seorang umur 30 tahun. Aduh, kenapa sih yang mengundang saya cuma anak mahasiswa? Ya toh? Mungkin ada di sini Anda merasa, aduh, kenapa undangan saya, upline saya ini yang tidak ada pendidikan, tidak punya kendaraan, tidak ada pangkat jabatannya, orang biasa-biasa. Ya bahasanya lah, terserah deh. Whatever lah, betul?
Terserah aja Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya itu orang yang diutus Tuhan buat Anda Bapak Ibu sekalian. Itu yang diutus buat mengubah hidup Anda Bapak Ibu sekalian. Tidak usah pikirkan yang lain Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi ingat Pak, jangan sampai upline Anda tarik-tarik seperti ini Pak. Wah, ditarik ke sana kemari. Ayo besok malam Wah, jangan Pak, upline bukan kuda yang ditarik-tarik Pak. Beliau punya downline yang lain Bapak Ibu sekalian. Jangan Anda merasa cuma Anda downline-nya satu-satunya Pak, jangan. Ini banyak orang menjalankan bisnis ini, dia selalu upline-nya mau dipeluk terus, apa seperti itu Bapak Ibu. Upline Anda itu punya jalur yang lain Pak. Jadi jangan ditarik-tarik upline ke seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, upline juga itu bukan mesin ATM. Semangat ketemu upline-nya karena mau dibelanja minum apa, jangan Pak. Ini perlu dibahas. Ingat Pak, ini bisnis. Kalau upline Anda mengajak Anda ketemuan, itu bukan diajak untuk minum. Anda mau dibangun visinya Bapak Ibu sekalian. Nah, ada kok, waduh, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan merasa bahwa mau ketemu upline pikirannya minum, makan. Enggak Pak, upline Anda itu mau bangun visi. Anda mau melihat Anda sukses Pak. Betul ya? Ini penting. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ingat upline jangan dibatasi Pak seperti itu. Jangan masuk di grup saya Pak, pokoknya jangan Bapak Ibu sekalian. Upline Anda geleng-geleng kepala, aduh mana Pak? Ada seorang leader seperti ini, grupnya sih belum banyak, baru 3 orang, 4 orang, tapi grupnya semua diprotek, upline-nya nggak bisa masuk. Ini celaka Pak. Kalau ada terjadi apa-apa, udah hilang semua, tidak ada yang bisa nyelamatin. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Anda menjalankan bisnis ini, justru di awal kalau Anda melihat ada orang inti, langsung kenalkan dengan upline Anda. Langsung kenalkan dengan upline Anda, biar upline Anda langsung pegang Pak. Jadi kalau besok-besok ada masalah dengan Anda, mungkin Anda karena Anda masih muda, labil, mungkin hubungan Anda tiba-tiba renggang, selamat. Kenapa? Upline Anda datang turun sebagai malaikat. Ada apa deh? Tinggal, masih berjuang, betul? Tapi karena kalau Anda batasi seperti ini, waduh kacau, hilang sudah, nggak ada yang bisa diselamatin. Makanya jangan dibatasi seperti itu Pak, jangan diprotek upline Anda. Kalau Anda punya orang inti, langsung kenalkan upline Anda Bapak Ibu sekalian. Terus upline Anda juga jangan digosipin Pak. Uplining ini Bapak Ibu sekalian. Wah, tuh kalau itu upline. Itu bajunya dia beli di rombongan tuh. Tuh, kalau itu dasinya ikatnya dasi panjangnya loh. Ini Bapak Ibu sekalian, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Ini jangan Pak. Tuh kalau itu bajunya belum disetrika. Lah, gak boleh Bapak Ibu sekalian ya. Terus upline Anda juga Pak, mungkin karena Anda merasa tidak nyaman dengan dia, mungkin tidak sesuai dengan harapan Anda, ya jangan juga Pak upline Anda dipukul Pak. Ini contoh Pak ya. Ya Anda berselisih sampai main mukul Bapak Ibu sekalian, itu dilarang Pak. Jangan sampai terjadi yang seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Inilah etika yang kita harus bangun Pak. Inilah etika di bisnis ini. Bagaimana Anda membangun bisnis yang luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, bersikap benar atas downline Anda. Nah upline sekarang, itu tadi adalah sikap seorang downline terhadap upline. Nah sekarang bagaimana sikap seorang upline kepada downline Pak. Walaupun hari ini juga mungkin downline Anda baru 2, baru 3, nggak masalah Pak. Saya juga di awal dulu gabung bukan langsung begitu banyak jaringan saya. Kita semuanya mulai dari diri sendiri, betul? Iya, semuanya orang join di bisnis ini mulai dari diri sendiri. Tapi karena berjalannya waktu, bertumbuh, Anda presentasi, datang ke pertemuan, mengundang, akhirnya Anda punya jaringan Bapak Ibu sekalian. Nah hari ini mungkin Anda merasa downline, tapi yakinlah bahwa suatu hari nanti Anda akan jadi upline. Nah bagaimana ketika Anda nanti menjadi seorang upline, Anda juga harus punya sikap terhadap downline Anda. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa aset itu bukan sekedar omset Pak. Mungkin hari ini Anda punya downline masih sibuk bekerja karena memang dia karyawan, masih sibuk dengan kuliahnya. Tapi Anda sudah marah-marah karena kenapa? Tidak ada omsetnya. Jangan Pak, mungkin, tapi yang penting mereka masih mau belajar, terus datang ke pertemuan. Mungkin hari ini belum menghasilkan omset, tapi tunggu suatu saat Bapak Ibu sekalian dia akan bisa meledak yang begitu luar biasa Pak. Itu. Jadi bangun aja hubungan dulu di awal. Intinya kan bangun hubungan Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Anda kalau dengar cerita tentang bambu yang ditanam itu, pada saat ditanam di awal, setelah ditanam berbulan-bulan itu belum ada daunnya Pak, belum bertambah tingginya. Tapi ternyata Anda tahu Pak, dia berkembang akarnya di bawah. Pada saat muncul nanti Bapak Ibu tunasnya luar biasa, seminggu sudah bisa sampai 1 meter Bapak Ibu sekalian.
Itu luar biasa, sama di bisnis ini. Mungkin di awal kesan dia masih ini, tapi dia masih tetap datang ke pertemuan. Ya Anda kalau Anda meeting dia juga hadir. Tapi setiap Anda pulang cek DMS tidak ada omset, Anda marah-marah sudah sama dia. Jangan Bapak Ibu sekalian. Jangan. Ini sikap upline terhadap downline. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, nah sekarang yang kedua adalah konsultasi Bapak Ibu sekalian. MLM merupakan salah satu bisnis yang menyediakan konsultasi ya atau panduan secara gratis sejak awal Anda join sampai Anda berhasil, Pak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau membangun sebuah bangunan, punya enggak namanya Bapak Ibu sekalian konsultan? Punya. Kalau Anda membangun bangunan besar tidak ada konsultannya, bisa bangunannya rubuh, Pak. Bisa hancur itu. Tapi di luar sana itu konsultan, itu dibayar semua. Enggak ada yang gratis. Betul? Tapi di bisnis ini, Pak, Anda bayangkan. Orangnya Anda tidak kenal. Mungkin ketemunya cuma di jalan raya, di kampus, di kantin, di kafe. Tapi ternyata itu orang sejak awal dia ketemu Anda, niatnya satu. Dia ingin melihat Anda berhasil di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Itu yang Anda harus catat, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, Anda perlu betul-betul membangun budaya yang rutin untuk berkonsultasi. Nah, biasanya kalau edifikasinya bagus, hubungan baik antara upline itu bagus, pasti konsultasinya jalan. Nah, kalau sudah edifikasinya tidak jalan, ya sudah, pasti konsultasinya juga tidak jalan. Makanya di bisnis ini 3 prinsip dasar ini menjadi sebuah ikatan yang sangat luar biasa, Pak. Tidak bisa dipisahkan. Anda hanya maunya cuma satu, edifikasi saja. Anda tidak mau konsultasi, nggak bisa juga, Pak. Anda cuma konsultasi terus, Pak, tapi tidak pernah mengidentifikasi apa, nggak bisa juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini nggak boleh terpisahkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari yang pertama itu melahirkan yang kedua. Akhirnya Anda mau berkonsultasi karena Anda humble. Bimbing saya gimana caranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 2 tipe konsultasi. Yang pertama adalah non formal. Nah, kapan saja dan dimanapun. Artinya Anda bisa melakukan lewat WhatsApp, Messenger, BBM, ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang Anda mau tanyakan di sini biasanya? Apa yang Anda mau konsultasikan? Mungkin Anda punya problem di lapangan. Contoh, Anda punya downline, susah sekali Anda ajak ke pertemuan. Alasannya banyak. Anda tanya, kenapa? Saya mau tanya dulu, ini aku punya downline, gue keras kepala banget ini, Saya kasih tahu datang ke pertemuan, alasannya banyak, nggak mau datang ke pertemuan. Nah, itu langsung aja, Pak. Itu nggak usah ditunda, Pak. Itu yang seperti itu. Makanya itu yang seperti itu. Artinya Anda bertanya tentang hal-hal yang teknis seperti itu. Mungkin Anda, saya punya daftar nama prospek seorang backgroundnya pengusaha. Kira-kira bagaimana caranya dulu saya masuk ya? Nah, itu juga bisa seperti itu. Itu namanya konsultasi non formal. Anda bisa lewat BBM, WhatsApp, kapan Anda boleh call juga langsung. Apalagi dengan sekarang kalau Anda punya data kan enak sekali, Pak. Bisa video call, betul ya? Enak sekali Bapak Ibu sekalian. Bahkan bisa kita gunakan sekarang ini, kita lagi presentasi dengan orang, Anda bisa video call. Pak, saya akan menghubungi upline saya. Kita bisa lihat mana tuh mau mengenal siapakah beliau. Nah, ini dia langsung video call, langsung ke sini ngobrol dengan dia. Tapi edifikasi dulu. Oh, keren sekali Bapak Ibu sekalian itu. Oke. Nah, yang kedua adalah konsultasi formal. Nah, ini penting sekali. Anda harus melakukannya minimal sebulan sekali Bapak Ibu sekalian. Konsultasi formal ini tidak bisa lewat BBM, tidak bisa Pak, tidak bisa lewat Messenger. Anda harus berhadapan langsung. Tapi sebelum Anda melakukan konsultasi dengan upline Anda, buat temu janji dulu. Ngomong dulu paling tidak ya 1 hari sebelumnya. Besok saya minta waktunya besok setengah jam, jam 2. Saya mau konsultasi Nah, itu namanya Bapak Ibu, itu cara konsultasi yang baik dan benar. Jangan tiba-tiba 5 menit, saya mau ketemu sekarang. Gila ini. Emangnya upline Anda malaikat bisa terbang, Pak? Paling tidak itu 1 hari sebelumnya Anda minta waktunya beliau, Pak. Kapan Pak? Kira-kira besok ada nggak waktunya jam 2 saya mau konsultasi Nah, pada saat Anda konsultasi formal itu ada bagan, Anda bawa struktur jaringan Anda. Anda tulis semua, oh ini jalurnya yang aktif ini sudah omsetnya sekian. Nah, mungkin apa yang Anda tanyakan di situ? Anda saya sudah sekarang CP dan saya sudah punya jalur ini sudah ada CP dan saya kepengen bulan ini royal. Kira-kira gimana caranya saya menggerakkan ini supaya saya bisa jadi royal? Nah, itu namanya konsultasi formal Bapak Ibu sekalian. Atau Anda lagi sedang berkonsultasi sekarang kan ada pengajaran DHO ini.
Bagaimana saya bisa crown, ya? Tapi hari ini saya masih punya 1 royal up. Saya sekarang butuh lagi bagaimana melahirkan 2 royal. Gimana caranya saya bisa melahirkan dalam bulan depan 2 royal sehingga saya bisa crown, sehingga saya bisa ikut DHO. Nah itu Pak, itu namanya konsultasi formal. Jadi ada bagan, ada struktur yang Anda buat Pak. Jangan nanti Anda datang pula konsultasi dengan upline Anda yang lebih banyak bicara. Ini yang konsultasi upline apa downline ya? Anda cuman ini gambar seringan saya, gimana kira-kira caranya upline Anda sudah mundur, berpikir. Nah, apa tujuannya kita melakukan konsultasi seperti ini, minta waktunya upline, supaya kalau upline Anda mengatakan, nah di sini kamu bekerja, berarti dia sudah tahu titik utama Anda juga. Berarti suatu saat dia juga akan menghubungi dia. Mengerti ya? Tapi kalau Anda tidak konsultasi, upline Anda tidak tahu yang mana sih kamu kerjakan. Karena di jalur membangun bisnis ini kan banyak sekali orang-orang di jaringan kita. Upline Anda mana tahu Pak, Anda bukan cuma Anda downline-nya upline Anda. Makanya upline Anda tidak akan pernah tahu siapa orang inti Anda kalau Anda tidak pernah konsultasi. Itu tidak akan pernah tahu Pak. Tapi kalau Anda rajin berkonsultasi, upline Anda secara tidak langsung dia tahu, oh itu rupanya ya orang intimu ya. Nah tuh, akhirnya mungkin suatu saat upline Anda lagi tidak ada kerjaan, lagi dia hubungi dia. Wih, kadang-kadang tiba-tiba dia, luar biasa. Wih, upline Bintang 8, dia masih baru join, dihubungi oleh seorang leader Bintang 8, Pak. Apa enggak kepalanya langsung besar, Pak, Bapak-Ibu sekalian? Betul. Tapi kalau Anda tidak pernah konsultasi sama upline Anda tidak tahu yang mana sih kamu kerjakan ya. Bingung juga, masa mau diteleponin satu-satu, kamu kan orang intinya, kamu. Bapak-Ibu sekalian. Ya, ini penting Bapak-Ibu sekalian ya, makanya di bisnis ini punya etikanya, ya, punya etikanya. Kalau Anda menjalankannya dengan baik dan benar, Bapak-Ibu sekalian, luar biasa. Upline kita itu orang yang tepat untuk Anda berkonsultasi, Pak. Itu orang yang tepat. Karena ingat Bapak-Ibu sekalian, di luar sana, ya keluarga Anda, teman-teman dekat Anda, itu tidak tahu bagaimana Anda bisa sukses. Tapi orang yang paling tahu bagaimana Anda bisa sukses, upline. Upline Anda, Bapak-Ibu sekalian. Nah, bagaimana rahasia meraih sukses sejati Bapak Ibu sekalian? Ya, pertama adalah yakin dan percaya dengan upline Anda. Tunjukkan sikap Anda dengan melakukan apa yang yang diarahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi lakukan aja Bapak Ibu sekalian, ya, lakukan apa yang diarahkan oleh upline Anda. Upline Anda disuruh ke kiri, ya ke kiri Bapak Ibu sekalian. Disuruh upline Anda mengatakan early bird ticket, Bapak Ibu sekalian, early bird ticket, enggak usah protes, Pak. Upline Anda mengatakan, ya kalau kamu mau berhasil ya sudah, ambil tiket VS 50, nggak usah protes Pak. Upline Anda sudah tahu itu caranya untuk Anda sukses Pak, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jangan banyak protes Pak, tapi lakukan lebih banyak proses Bapak-Ibu sekalian. Itu banyak orang di bisnis ini Pak, cuman protes terus Bapak-Ibu sekalian. Di bisnis ini nggak usah protes Pak, proses. Anda harus melakukan lebih banyak proses Bapak-Ibu sekalian. Nah ini, yang ketiga adalah intens melakukan komunikasi dengan upline. Rajin Pak. Kalau Anda selalu membangun hubungan, ya selalu rajin berkomunikasi dengan upline, itu energinya, itu juga ada sama Anda. Visinya upline Anda itu pindah dengan Anda Pak. Kan ada buku mengatakan dengan siapa Anda bergaul, ya toh, buku apa yang Anda sering baca, betul? CD Netpi apa yang sering Anda dengar, itu akan membentuk karakter Anda. Dan ingat, yang membuat kita sukses itu ketika kita memiliki karakter. Nah kalau Anda karakternya sering ketemu dengan Pak Muhammad Yusuf, ya yang tadi saya cerita, beliau yang latar belakangnya semua keluarganya pengusaha, tapi saya respect Pak. Kenapa? Beliau menurunkan egonya menjalankan bisnis ini. Ya tuh, coba bayangkan. Dan hari ini menjadi salah satu leader besar di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Mohon aplaus buat Two Diamond, Bapak Muhammad Yusuf Bapak Ibu sekalian. Nah tuh, ini hebat sekali Pak bisnis ini. Itulah karena ya beliau awalnya ya menjalankan bisnis ini, ya dia percaya dengan impiannya Pak, dia percaya dengan perusahaan, dia percaya dengan support system, dia percaya dengan upline-nya, sehingga betul-betul hari ini menjadi leader yang berhasil. Nah makanya itu yang penting Bapak Ibu sekalian, inilah rahasia meraih sukses sejati Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana Anda dari awal, ya kalau Anda lihat itu Bapak Ibu sekalian, saya punya downline ya, ada namanya Ibu Dia Abdul Pak. Beliau latar belakang seorang tukang cuci piring. Tukang cuci piring Pak. Hari ini salah satu diamond saya di Malaysia Bapak Ibu sekalian. Ya, sama diamond saya di Malaysia. Banyak sekali di jaringannya itu penerima special cash reward luxury car Bapak Ibu sekalian.
Padahal tukang cuci piring Pak. 9 tahun kerjanya cuma bekerja di warung makan bagian tukang cuci piring Pak. Tapi hari ini menjadi leader besar saya. Apa yang dilakukan Pak? Ya cuma satu, rajin konsultasi Pak. Setiap mau meeting lagi, kira-kira materi yang saya bahas sudah cocok nggak kira-kira kalau seperti ini? Karena ini untuk orang baru. Gitu aja Pak. Mau meeting aja dia chat lagi saya dulu Pak itu. Materi yang saya mau bahas ini orang baru, ini peringkat ini, oke, iya mantap. Jadi selalu berkonsultasi. Dia intens membangun komunikasi dengan saya. Dan beliau, saya lihat Pak, dia tidak pernah protes Pak. Bayangkan kami buat pertemuan pisang seminar Bapak Ibu sekalian. Dia itu bisa sampai pegang tiket 1.500. Sendiri Pak. 1.500. Tidak pernah protes dia Pak. Tidak pernah protes. Saya cuma bilang, mau sukses? Mau apa? 1.500 tiket baru kita bisa buat VS. Siap. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Wanita tukang cuci piring Pak. Terpaksa sukses sekarang. Bangun rumah, terpaksa sukses. Nah, itulah makanya saya bilang kekuatan dari 3 prinsip dasar Pak. Dia konsultasinya tuh luar biasa. Konsultasinya tuh intens betul Pak. Kadang-kadang saya tidur, ya kan kadang-kadang dia tahu dan enggak. Kalau dia cuma chat saya begitu bangun pagi, saya lihat, ada chatnya, jadi saya hubungilah, sudah saya sampaikan seperti ini dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Upline Anda itu seperti GPS, Anda mau tahu kemana? Kan hari ini Anda gabung, tidak tahu apa-apa tuh, betul? Anda hari ini kan baru join, baru 1 bulan, 2 bulan join, tidak tahu. Bisakah saya nanti itu Royal? Bisakah nanti saya itu Koron Bintan Lapang? Bisa jalan-jalan ke luar negeri? Anda kan masih bingung Pak dalam diri Anda. Tapi percaya aja, hari ini kalau Anda datang mencari alamat di Makassar, yang rumah yang belum pernah Anda kunjungi, tapi Anda sudah tahu alamat jalannya, jalan ini, nomor ini, cukup Anda searching di Google, betul? Google Map, kira-kira bisa sampai enggak? Sampai Pak. Ya sama, hari ini Bapak Ibu sekalian, upline Anda itu adalah GPS-nya, itu adalah Google Map-nya Anda Bapak Ibu sekalian. Upline Anda tahu Bapak Ibu sekalian itu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini itu Bapak Ibu sekalian. Jadi stay humble, percaya dengan upline aktif Anda 100% Bapak Ibu sekalian adalah kekuatan meraih sukses. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, MLM ingat prinsip bisnis MLM yaitu adalah people helping people. Bagaimana kita untuk mau berhasil di bisnis ini yaitu membantu orang lain sukses, baru kita akan sukses. Makanya jangan takut Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan bisnis ini. Jangan takut untuk dekat dengan upline Anda. Karena kenapa? Apapun yang disuruhkan oleh upline Anda ikuti. Karena kenapa? Upline Anda mau berhasil. Dan prinsip di bisnis ini kalau kita mau berhasil, maka kita sukseskan orang lain baru kita bisa berhasil Bapak Ibu sekalian. Makanya ambil dan curi perhatian upline Anda. Curi perhatiannya upline Anda, jadikan diri Anda leader aktif. Sehingga upline Anda memilih Anda, bahwa kalau upline Anda mau sukses, Anda orang yang akan dibantu. Bagaimana caranya mencuri hatinya upline Anda? Ya teachable Bapak Ibu sekalian. Teachable habis Pak, 100% disuruh ambil tiket, disuruh ikut training, ikut Bapak Ibu sekalian. Mau jauh, mau dekat, apapun yang sampaikan upline Anda, ikuti Bapak Ibu sekalian. Maka percaya Bapak Ibu sekalian, upline Anda akan 100% akan fokus dengan Anda karena betul-betul melihat bahwa Anda adalah orang yang tepat Bapak Ibu sekalian. Itu. Ya, milikilah sikap yang selalu mau belajar ya karena kecerdasan akan membantu kita bisa berjalan lebih cepat dibanding orang lain. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, banyak orang pintar, banyak orang cerdas, orang hebat bisa jatuh, Pak. Bisa jatuh Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya itu milikilah kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati akan membuat Anda bisa berjalan lebih jauh. Karena bisnis ini kita bukan mencari orang pelari sprinter Pak. Bukan pelari jarak pendek Pak. Tapi kita menginginkan adalah pelari jarak jauh. Percuma Anda bergabung di bisnis ini, bukan bisnis ini dibangun untuk 1-2 tahun. Bukan Pak. Tapi untuk dibangun jangka panjang, bahkan bisa diwariskan. Hari ini saya sudah 13 tahun di bisnis ini Pak. Bapak Ibu sekalian. Tapi Anda bayangkan seperti upline-upline kita semua yang di atas Pak. Ada yang sudah 19 tahun, ada yang bahkan sudah 20 tahun. Yang hari ini semakin menggurita bisnisnya, Bapak Ibu sekalian. Inilah sangat luar biasa sekali. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah no cross lining. Nah, penting sekali untuk diperhatikan karena cross lining hanya akan menghancurkan bisnis Anda. Bapak Ibu sekalian, ini berbahaya sekali. Banyak orang hancur keping bisnisnya karena suka cross lining. Nah, kita butuh di bisnis ini namanya cross line. Kita butuh gesekan. Kita tidak bisa bertumbuh tanpa cross line, Pak. Yang dilarang di sini adalah cross liningnya. Nah, apa itu cross lining? Adalah jangan membahas hal-hal yang sensitif,
Ya, seperti menanyakan kondisi jaringannya jalur orang lain, menanyakan bonusnya orang, menanyakan omsetnya. Itu kan bukan downline Anda, itu bukan upline Anda. Bapak Ibu sekalian, ini jadi di bisnis ini ada etika Bapak Ibu sekalian. Bukan dilarang untuk berhubungan, membangun hubungan dengan orang lain. Anda boleh, bahkan di One Vision kita diajarkan namanya membangun tim player, betul? Dari 7 langkah sukses salah satunya adalah good team player Bapak Ibu sekalian. Artinya kita bisa bekerja sama dengan sesama crossline. Kita tidak bisa besar di salah satu kota tanpa dukungan dan kerjasama dengan crossline Bapak Ibu sekalian. Itu ingat, kalau ada merasa eksklusif Pak, kalau ada leader membangun bisnisnya dia merasa eksklusif, tertutup, justru dia tidak akan pernah bisa besar Pak, Bapak Ibu sekalian. Tidak akan pernah bisa besar. Yang dijaga di bisnis ini adalah cross-liningnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ya ini yang diatur oleh One Vision. Apa itu Pak? Ya ini, kalau Anda berjalan atau bekerja sama dengan cross-line Anda, membangun sebuah pertemuan di kota-kota itu, nah ini yang Anda jaga. Jangan tanya cross-line Anda tentang kondisi bisnisnya dia. Jangan tanya cross-line Anda tentang kondisi omsetnya, bonusnya. Nggak usah, nggak ada hubungannya Bapak Ibu sekalian. Karena Anda tanyakan tidak ada juga untungnya. Itu kan bukan upline Anda, itu bukan downline Anda, betul? Dan ingat, masing-masing orang kan punya bisnis yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda punya masalah dengan downline, atau ini aturan yang dibuat oleh One Vision, maka konsultasikan dengan upline Anda. Tapi kalau Anda punya masalah dengan crossline, nah konsultasikan dengan upline terdekat Anda dulu. Jadi upline terdekat Anda itu akan mencari siapa upline itu yang di sebelah ya. Nah akhirnya nanti ketemu namanya upline persimpangan. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Seperti contoh, di sini kita di Makassar. Ada Three Diamond God Lion, Bapak Hasibuan Kanata. Kan Pak Yusuf sama Pak Nur Hidayat crossline, betul? Nah Pak Nur Hidayat ini punya downline-nya, ada masalah downline-nya dengan downline-nya Pak Yusuf. Jadi downline-nya Pak Nur Hidayat itu melapor kepada gimana nih? Tidak boleh Pak Nur Hidayat langsung ke Pak Yusuf. Tidak boleh Pak. Cari dulu ke atas, ketemu dulu, naik ke atas dulu. Ketemu Pak Hasibuan. Nah, Pak Nur Hidayat ngomong ke Pak Hasibuan. Nah, Pak Hasibuan akan menyampaikan ke Pak Yusuf. Pak Yusuf akan menyampaikan ke downline-nya. Inilah etika yang dibangun begitu luar biasa oleh One Vision Bapak Ibu sekalian. Itu aturannya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian ini juga perlu dijaga. Jangan mencampur urusan bisnis upline Anda. Ini apa? Kenapa juga upline tidak mau pakai jas kalau datang ke pertemuan? Mana undangan barunya Ini jangan dicampuri urusan bisnis upline Bapak Ibu sekalian. Nah, ini aturan ini dibuat untuk mengamankan bisnis Anda. Karena faktanya lebih banyak leader besar hancur bisnisnya bukan karena kompetitor atau MLM lain, akan tetapi karena cross-lining. Bahaya ini Bapak Ibu sekalian. Ini kan kejadian sudah banyak Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan suka tanya-tanya, jangan dipengaruhi orang Bapak Ibu sekalian. Ya karena ini sudah tidak aktif. Upline mau gimana? Tidak ada kan perhatiannya sama kamu? Iya sih. Upline ikut mana ada perhatian? Kalau gabung sama saya deh. Jangan Pak, ini tidak boleh. Ingat Bapak Ibu sekalian, ada hukum karma. Ada hukum karma. Kalau hari ini Anda pengaruhi downline-nya orang pindah dengan jaringan Anda, suatu hari nanti Anda akan merasakan akibatnya Bapak Ibu sekalian. Jangan Pak. Ini ada etika di bisnis ini. Kita mau besar Pak bersama-sama. Kita sukses di bisnis ini bukan karena mengalahkan orang lain. Kita akan berhasil di bisnis ini karena bukan mengalahkan orang lain Pak, tapi mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan rasa malasnya Anda, sudah Bapak Ibu sekalian. Mengalahkan rasa ego Anda, Bapak Ibu sekalian. Itu yang membuat kita berhasil. Bukan karena kita mengalahkan crossline Anda, karena mengajakin downline-downline-nya pindah dengan Anda, enggak Pak. Dan ingatlah satu hal Pak, rezeki Allah tidak akan pernah tukar. Enggak mungkin Pak. Jadi jangan Anda memaksakan Pak dengan cara-cara yang tidak terpuji, Bapak Ibu sekalian. Rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah. Jadi jangan pengaruhi downline-nya orang. Tolong ini dijaga Bapak Ibu sekalian. Ini adalah etika membangun bisnis besar yang sudah digalakkan oleh One Vision Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti saya Bapak Ibu sekalian. Nah ini, kemudian bersikap benar atas crossline Anda. Nah, bagaimana kita memiliki sikap terhadap crossline kita? Nah ini perlu dibahas. Yang pertama, mungkin Anda hari ini merasa kecil, Anda punya grup kecil. Nah, berusahalah besar dengan belajar. Jadi nggak usah minder Pak. Jadi berusahalah besar. Bagaimana belajar? Apa yang akan dilakukan oleh crossline Anda sehingga besar? Wih ternyata dia setiap VS, waduh banyak sekali tiket diambil.
Waduh, kalau OP grupnya masanya banyak. Nah, itu yang Anda pelajari. Akhirnya Anda lakukan juga, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, kalau Anda hari ini merasa grupnya Anda paling besar, ingat Bapak Ibu sekalian, jadilah besar untuk menjadi berkat. Jangan sombong. Bapak Ibu sekalian, jangan sombong, Pak. Karena Allah tidak suka orang yang sombong. Tapi coba kalau Anda besar tapi Anda jadi berkat. Oh, semua orang respect dengan Anda, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi jangan terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Ya, kesalahan diri sendiri harusnya diperbaiki dulu, Bapak Ibu sekalian. Jangan mencari kesalahannya cross line. Wah, inilah kadang-kadang mulailah ini. Waduh, jangan Bapak Ibu sekalian, ya.